Shalom saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita melanjutkan pembelajaran Alkitab berseri kita. Dan hari ini kita sudah sampai di dalam pasal yang keempat ayat 13 hingga yang ke-17 dari surat Yakobus. Saudara-saudaraku, mendengar kematian orang-orang yang kita kenal dan sekaligus dekat dengan kita tentu saja sangat mengejutkan. Sebab mungkin kita baru saja bertemu dengan dia, ngobrol dengan dia, atau kita sedang melakukan sebuah janji untuk melakukan atau pergi bersama-sama dengan almarhum. Saudaraku, namun inilah kenyataan yang harus kita terima, bahwa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kita, dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita, atau dengan segala sesuatu yang ada di depan kita. Saudaraku, hidup ini sangat singkat, berlalunya cepat. Misteri kehidupan, khususnya dengan perjalanan hidup yang ada di depan kita, tak seorang pun mengetahuinya. Kita ini debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Segala yang ada pada kita juga hanyalah sebuah titipan saja, bahwa kelak ketika kita meninggal, tak satu pun bisa kita bawa. Rasul Yakobus mengatakan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, masih ingatkah kita di awal perjalanan tahun ini dapat menjadi satu perenungan tersendiri bagi saya dan bagi kita semua. Kita tentu ingat bahwa pada awal tahun 2020 ini kita memiliki keoptimisan dengan segala rencana-rencana yang begitu rapi kita susun, kita agendakan. Saudara, kita berharap juga bahwa perjalanan tahun ini kita akan fine-fine saja. Kita mungkin berencana untuk mengembangkan bisnis, berencana untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri, dan kita sudah membeli tiket yang ada. Namun saudara, kita mendengar di akhir tahun 2019 ada kabar tentang yang namanya COVID-19 yang ada di Wuhan. Dan di awal tahun kita masih berpikir bahwa virus itu hanya terjadi di sana. Bahkan kita selalu bercanda bahwa virus ini tidak akan pernah masuk ke Indonesia, tidak akan pernah menimpa kita. Sebab apa? Yang ada dalam diri kita ini virusnya lebih ganas. Sebab cara hidup kita kurang bersih, atau mungkin dapat dikatakan saudara tidak bersih, dan itu sudah pasti kita bisa menolak virus. Saudara, segala candaan, segala prediksi pada akhirnya menutup rapat mulut kita. Virus ini menyebar dengan cepat dan menjadi sebuah pandemi di seluruh dunia. Segala rencana banyak yang gagal, dan sampai hari ini kita masih terus saudara belajar, melihat, beradaptasi untuk bisa menata ulang segala perencanaan-perencanaan kita. Saat ini saudara, kita sudah di bulan Oktober. Kita masih bergumul dengan pandemi yang membuat kita bertanya-tanya, sampai kapan ya ini terjadi? Amsal menulis saudara-saudara di dalam Amsal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Rasul Yakobus dalam bagian ini juga mengingatkan kita semua agar kita tidak sombong dengan kehidupan ini. Hidup itu seperti uap, hanya kelihatan sebentar saja. Segala perencanaan bisa gagal tatkala kita dipanggil oleh Tuhan. Meskipun kita memiliki kekuatan dana, kekuatan daya dan kuasa, namun tak satu pun memiliki satu kekuatan di dalam menahan sebuah kematian, meskipun itu hanya 5 menit saja. Nah saudara, di dalam transisi suratnya dari pasal 4 ke pasal 5, Yakobus mengajak kita untuk introspeksi diri, yaitu memiliki cara berpikir di dalam menjalani kehidupan, yaitu untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kehidupan ini harus terus dijalani, dan kehidupan ini harus penuh dengan kerendahan hati, keberserahan diri kepada Tuhan. Sebab Dia yang menciptakan kita, dan ingatlah, kita ini hanyalah ciptaan saja.
Kerendahan hati dan keberserahan terpancar dari hati yang tunduk kepada otoritas dan kedaulatan Tuhan. Rasul Yakobus menulis, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu ada di dalam ayat yang ke-15. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus dalam Injil Lukas 12 ayat 19 sampai 20 juga mengingatkan kepada para pendengarnya, para muridnya, agar tidak sombong dengan hidupnya. Seseorang berkata di dalam kesombongannya, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau, orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudaraku, hidup ini hanya sementara, sebab kita memang diciptakan bukan untuk tinggal selama-lamanya di dalam dunia ini. Pada akhirnya kita akan meninggal, kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Masalahnya, kematian itu terjadi kapan saja. Dan kita tidak pernah tahu, saudara, sampai kapan kita boleh diizinkan tinggal di dalam dunia ini. Mungkin di antara saudara akan berkata kepada saya, aduh Pak, jangan ngomong yang beginian, Parno nikmati saja hidup ini, masih lama kok. Saudaraku, bukan maksud saya untuk membawa Anda menjadi kepikiran akan hal ini. Namun memang kita harus berpikir secara realistis bahwa kita bisa saja dipanggil oleh Tuhan kapan saja. Bukankah ada yang berkata, umur itu hanyalah masalah angka saja? Iya, betul juga. Apa yang saya sampaikan sesungguhnya mengajak kita semua untuk menaruh dan menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, sebab Ia adalah Sang Pencipta. Hidup ini hanya bergantung kepada yang namanya anugerah Tuhan, sebab kita ini adalah manusia yang terbatas. Dengan kebergantungan dan keberserahan diri kepada Tuhan akan membuat hidup dan menjalani hidup dengan lebih bijak. Dengan kerendahan hati kita selalu setiap hari memohon belas kasih Tuhan. Saudaraku, setiap kali ketika kita mendengar berita kematian, baik itu seseorang karena sakit, atau karena kecelakaan, atau karena musibah, atau karena bencana alam, kiranya itu juga mengingatkan kita bahwa ketika hari ini saya dan saudara masih hidup, saat ini ketika saya dan saudara masih bernafas, saat ini dengan segala keberadaan kita, sebagaimana adanya kita, semua itu adalah anugerah. Itu adalah berkat dari Tuhan. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Jikalau saudara berani mati-matian untuk mengejar yang sementara di dunia ini, kenapa saudara tidak menaruh harap dan berserah sepenuhnya kepada Kristus yang sesungguhnya akan memberi kekekalan kepada saudara? Dalam Kristus kita dapat menjadi tenang di dalam menjalani kehidupan ini. Sebab saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam kehidupan kekal untuk hidup bersamanya. Pastikan bahwa saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sebab hanya Dia yang bisa menyelamatkan jiwa Anda. Saudara-saudaraku, sekiranya hari ini saudara takut, saudara cemas dengan kehidupan ini, mari serahkan itu kepada Tuhan. Jangan takut untuk menyusun rencana. Namun saudara-saudara, segala sesuatu keputusannya ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, sebab hidup dan mati kami ada di tangan-Mu ya Tuhan. Seberapa lama kami boleh diizinkan di dunia ini, biarlah kami memahami dan kami selalu ingat bahwa itu adalah anugerah-Mu. Dan ajar kepada kami untuk terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Fokus kepada Engkau, karena Engkau adalah pencipta kami. Pujilah Engkau, kami serahkan perjalanan hidup kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan jika saudara diberkati, sharekan, bagikan kepada orang lain. Tuliskan komen saudara. Jika Anda belum subscribe, saudara boleh centang subscribe supaya saudara tidak ketinggalan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.